Saya ingin sharing, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya terkait dengan kepedulian kita kepada teman-teman disabilitas. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang teman-teman disabilitas, salah satu titik pijak penting di negara kita adalah Undang-Undang 8 tahun 2016, di mana ada kewajiban dari kita semua, baik pemerintah maupun swasta, untuk menyerap, untuk mempekerjakan. Bagi pemerintah, BUMN, dan lain sebagainya, ada kewajiban 2%. Kami di sektor swasta itu wajib mempekerjakan 1%. Kata-katanya jelas Bapak Ibu, wajib. Wajib Bapak Ibu, itu amanah undang-undang. Artinya apa? Ini juga memberikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas untuk mengakses pekerjaan, baik di sektor pemerintah ataupun juga di swasta. Bagi kami di sektor swasta, undang-undang ini juga kemudian mendorong untuk membuat inisiatif. Bagaimana kemudian sektor swasta juga ikut terlibat. Bagi kami di Alfamart dan Alfamidi, ini sebuah pekerjaan yang sangat besar. Karena apa? Coba kita lihat data ini Bapak Ibu, terkait dengan keberadaan kami di sektor swasta. Ketika undang-undang ini diluncurkan tahun 2016, jumlah toko kami mungkin baru sekitar 11.500-an tahun 2016. Sekarang jumlah toko kami 18.000 lebih. Tersebar dari Banda Aceh sampai ke Papua. Dengan jumlah karyawan 156.000. Artinya kewajiban kami itu harus menyerap 1.500 sekian, 1%. Kalau Alfamidi, jumlah karyawan Alfamidi ada 26.000 dengan gerai 2.000 sekian. Artinya ada kewajiban untuk kemudian menyerap sekitar 261%. Ini adalah pekerjaan besar. Kalau kemudian tidak dimulai, kita sulit untuk mengejarnya. Apalagi Alfamart, Alfamidi, pertumbuhannya selalu didukung oleh ekspansi, buka toko. Artinya menambah jumlah karyawan dan harus ada kewajiban untuk mempekerjakan teman-teman disabilitas. Nah, apa yang kemudian kami lakukan? Berkolaborasi. Karena kami tidak punya pengetahuan, pengalaman untuk kemudian merekrut teman-teman disabilitas. Tahun 2016, kami berkolaborasi dengan Yakum, satu yayasan di Yogyakarta, yang kemudian kita berkolaborasi bagaimana caranya kita mulai merekrut teman-teman disabilitas. Kami belajar. Kami kemudian membuat model yang kemudian kami bisa replikasi di tempat kerja kami. Modelnya seperti ini Bapak Ibu. Pekerjaan ini harus didasari oleh niat baik. Harus selaras dengan komitmen perusahaan. Harus sesuai dengan values-nya perusahaan. Harus selaras dengan perusahaan juga mau kemana. Kemudian yang kedua, harus punya dorongan yang kuat dari pimpinan tertinggi dari perusahaan ataupun juga dari organisasi. Demikian pula di pemerintahan harus punya tentunya harus punya kemauan yang kuat dari para pimpinan-pimpinan yang ada di pemerintahan untuk kemudian mewadahi Undang-Undang 8 2016 ini. Komitmen memang kemudian tidak cukup, harus tahu caranya. Harus ada strategi yang jelas. Model ini tidak bisa bekerja kalau kemudian tidak bisa diturunkan kepada unit-unit yang ada di organisasi. Harus dibuatkan strategi, harus dibuatkan taktiknya, gimana caranya ini bisa berjalan. Disinilah kemudian perlu ada kolaborasi baik di internal maupun di eksternal. Saya akan cepat menyampaikan apa yang kemudian kami lakukan. Yang pertama, bagaimana selaras dengan visi dan juga misi yang ada di organisasi kami. Kami punya visi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat. Dimiliki masyarakat luas.
Artinya bahwa masyarakat bisa memiliki Alfamart lewat franchise atau bahkan menjadi bagian dari kami dengan bekerja bersama dengan Alfamart. Bisa menjadi bagian dari organisasi kami. Dan kemudian kami juga, keberadaan kami itu harus selalu menegakkan etika-etika bisnis begitu ya. Salah satunya karena kami adalah perusahaan terbuka, perusahaan yang disorot oleh banyak orang, maka kami harus punya tata kelola, kami punya kode etik. Salah satu kode etik yang ada di kami adalah fairness, yaitu kami ingin menjadi perusahaan yang inklusif. Artinya apa? Menghargai, kemudian juga mengakomodir karyawan untuk berkontribusi bersama-sama dengan kami, termasuk teman-teman disabilitas di sini. Dari dorongan yang ada di values ini, bagaimana kemudian punya dorongan yang kuat pula dari komitmen manajemen. Saat itu setelah kami belajar dengan Yakum di Jogja, saya harus present kepada pimpinan tertinggi di board of director, saya harus mempresentasikan. Sehingga kemudian mendapatkan komitmen serta concern dari manajemen. Model yang ada saya presentasikan dan kemudian oke, silahkan dicoba. Kami saat itu kemudian mencoba untuk mereplikasi ini di warehouse kami. Ketika kemudian sudah mulai berhasil, kami membuat model ini menjadi lebih komprehensif. Kami membuat strateginya. Beberapa strategi yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu adalah pertama, di lokasi kerja Bapak Ibu harus di mapping pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan kepada teman-teman disabilitas dengan ragam tertentu. Seperti contoh misalnya, kalau di warehouse kami, distribution center, itu ada pekerjaan picking, proses pengambilan barang. Itu ragam yang sangat sesuai dengan teman-teman disabilitas RUI, tunarungu dan tunawicara. Kemudian kalau di toko bagaimana? Di toko bisa untuk teman-teman disabilitas daksa, ataupun teman RUI bisa juga. Yang di office bisa untuk teman-teman keduanya, ataupun juga teman-teman yang netra tapi yang low vision, misalnya seperti itu. Harus dibuat mapping terlebih dahulu. Baru kemudian ditentukan bagaimana target dan juga strategi perekrutannya. Bagaimana kemudian ini bisa jalan? Di tempat kami, saya buatkan KPI-nya Bapak Ibu. Ada kewajiban kepada unit-unit yang ada di tempat kami. 2017 0,1, 2018 0,2, terus meningkat seperti itu. Harus dipaksa di organisasi kita untuk hal itu. Dibuatkan standarisasi polanya, pelatihannya bagaimana, diimplementasikan sampai di level paling bawah. Dan sekarang di tahun 2023 ini sudah menjadi corporate strategic action. Sudah sampai di tingkat strategik Bapak Ibu. Program ini tidak bisa berjalan tanpa ada kolaborasi Bapak Ibu sekalian. Dan kalau saya hadir di forum ini salah satunya adalah saya ingin berkolaborasi. Kami ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Karena kami tidak punya kemampuan mungkin menjangkau teman-teman disabilitas sampai di level yang paling bawah. Oleh karena itu, mari baik itu lembaga pemerintah ataupun juga para NGO, monggo mari silahkan kita berkolaborasi bersama untuk kemudian kita bisa mendukung program ini bersama. Dan kemudian di tahun 2023 ini kita bisa lihat perkembangannya. Dari tahun 2016 program ini kita mulai. Tahun 2023 ini kami di Alfamart sudah mempekerjakan 973 karyawan dengan ragam disabilitas yang Bapak Ibu bisa lihat. Kalau untuk Indonesia bagian timur ya ada 59 dengan jangkauan dari Makassar sampai kemudian di NTT sendiri kami sudah mempekerjakan ada 8. Dan ini akan bertambah, silahkan saja Bapak Ibu untuk kemudian menghubungi kami. Ini Alfamart.
Alfamart mungkin baru sekitar 0,7%. Bagaimana dengan Alfamidi? Lebih baik daripada Alfamart karena jumlah tokonya lebih sedikit, jumlah karyawannya lebih sedikit, mengejarnya lebih lebih mudah begitu. Sekarang ada 257, artinya sudah hampir 0,99% dari jumlah karyawan 26.000. Sudah hampir 1% dari kewajiban undang-undang. Di Indonesia bagian timur ada 76 yang kemudian sudah dipekerjakan oleh teman-teman Alfamidi. Ini adalah program yang kami tidak bisa menjalankannya hanya sendirian, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami juga ingin menyampaikan pesan dari teman-teman Alfamart dan Alfamidi lewat video ini. Terima kasih untuk Alfamart karena sudah memberi kesempatan untuk disabilitas yang lainnya seperti saya juga untuk memberikan kesempatan kerja selama ini. Jangan patah semangat, karena kondisi kita yang seperti ini tidak memutus kemungkinan kita untuk bergaul sama banyak orang, untuk bisa gabung dengan perusahaan seperti ini. Untuk teman-teman seperjuangan ataupun teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia, jangan pernah menyerah, karena menyerah bukan solusi. Kita istirahat dulu, besok kita bangkit lagi. Disabilitas tidak ada hambatan untuk menjalani hidup. Untuk menjalankan program ini, kita butuh keberpihakan. Kita harus berpihak. Artinya memberikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas. Dan keberpihakan ini bisa dilakukan dengan merubah sudut pandang. Kenapa kemudian program ini kami namakan Alfability? Karena kepanjangannya adalah Alpha dan Ability. Kami melihat kemampuan bukan hambatan. Terima kasih.